Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Wahyu Agustina, mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada muskuloskeletal dan juga kulit. Pemeriksaan muskuloskeletal berdasarkan review. Sebelumnya kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal dengan inspeksi dan palpasi secara umum. Sebelum kita memulai pemeriksaan fisik pada muskuloskeletal, kita harus cross check dulu apakah pasien yang kita periksa sudah benar atau tidak. Baik Ibu, apakah benar dengan Ibu Tias Nurcahyani dengan tanggal lahir 25/09/1995? Untuk pemeriksaan inspeksi pada bagian kepala dan leher, kita bisa lihat dari cara berjalan pasien apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian kita bisa lihat dari bagian pundak pasien apakah ada miring kanan atau miring kiri. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi kepala dan juga leher. Pasien diposisikan duduk, kemudian perawat berada di bagian belakang pasien. Posisi tangan, 2 jari berada di bahu, 2 jari berada di leher, dekat dengan vena cava dan juga jugularis. 2 jari berada di tulang spinal. Dan ini menelusuri ke bawah, apakah ada benjolan atau tidak. Meraba sampai ke bagian bawahnya. Kemudian kita naikkan 2 jari tangan kita meraba benjolan depan sampai benjolan tiroidnya. Diraba apakah ada benjolan atau tidak. Dari pemeriksaan yang saya lakukan, pasien ini tidak ada benjolan pada tiroid dan bagian lain. Setelah merasa sudah tidak ada benjolan, maka dilanjutkan ke bahu untuk meraba adanya benjolan maupun deformitas. Permisi ya Bu. Kita raba apakah ada benjolan atau deformitas. Dilanjutkan dengan pemeriksaan bahu kanan dan bahu kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian siku pasien. Setelah kita melakukan palpasi, kita meminta pasien untuk melakukan pergerakan leher, terdiri dari 3 gerakan. Itu gerakan abduksi dan juga rotasi dalam. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian siku pasien. Kita lihat apakah ada benjolan atau tidak. Pasien diminta untuk mengangkat tangan. Keduanya Bu diangkat. Kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita meminta pasien untuk mengoper tangan ke belakang. Bisa dioper ke belakang Bu tangannya. Ya, bisa. Selanjutnya pemeriksaan pada lengan pasien. Untuk mengetahui adanya benjolan atau tidak, pasien diminta untuk mengangkat tangan. Bu, bisa diangkat kedua tangannya. Kemudian kita raba bagian lengan. Kita palpasi kedua lengan, dilihat apakah ada benjolan atau tidak. Juga selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian punggung pasien. Dilihat apakah pasien memiliki postur kiposis, lordosis, skoliosis atau gibus. Dari pemeriksaan yang saya lihat, pasien tidak memiliki tanda-tanda seperti yang kita sebutkan tadi, hasilnya normal. Pasien kiposis, maka pasien cenderung ke depan. Jika pasien lordosis, maka pasien cenderung ke belakang. Jika pasien skoliosis, maka bisa dilihat bahunya akan turun 1. Jika pasien giban, maka bisa dilihat seperti ada punduk, seperti kifosis, posisi duduk seperti menekuk.
kita akan melakukan pengukuran dispanpasi. Pengukuran ini yaitu bertujuan untuk melihat adanya kesenjangan antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Untuk metode pengukurannya dibagi menjadi dua metode. Pertama yaitu true length, jarak antara meleus dan juga sias. Yang kedua yaitu apparent length, jarak antara pusar dan juga meleus. Kita ukur jarak dari meleus hingga sias. Ditemukan ukurannya 78. Kemudian kita berpindah. Ya, sama antara kaki kanan dan kaki kiri hasilnya 78. Selanjutnya kita lihat dari pusar sampai meleus. Cara untuk melakukannya ialah tangan pasien diarahkan untuk lurus ke depan, kemudian ditekuk menjadi dua, dilakukan tarikan, kemudian diarahkan ke bawah. Apabila kurang dari 60 detik atau setelah 60 detik pasien mengalami kesemutan, maka pasien dicurigai mengidap sindrom Turner-Carpal. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan TINELS. Pemeriksaan TINELS ini ialah pemeriksaan pada siku tangan, yaitu kita akan melakukan perkusi pada tangan dengan cara kita ketuk bagian persendian bisa menggunakan hammer, bisa kita menggunakan tangan kita tekuk sebanyak 3 kali. Apabila setelah kita berikan ketukan pasien mengalami kesemutan, maka disebut dengan TINA positif. Apabila pasien tidak mengalami kesemutan, maka pasien disebut TINA negatif. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian kulit, yaitu yang pertama kita mulai dari kepala. Permisi ya Bu, kita raba apakah di kepalanya ada odem atau lesi. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan pada wajah. Kita lihat apakah di wajahnya ada lesi atau odem atau ada ruang merah. Yang ketiga kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian lengan. Permisi ya Bu, pemeriksaan bagian lengan ini melihat apakah ada odem, lesi, ataukah kemerahan. Kita juga cek untuk turgor kulitnya. Normal turgor kulit kembali dalam 2 detik. Kita juga bisa lihat untuk kukunya normalnya berwarna merah muda. Yang keempat kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian dada. Kita lihat bagian dada apakah ada odem atau tidak, apakah ada lesi. Kita lihat juga apakah dadanya simetris kanan dan kiri. Demikian tadi pemeriksaan fisik pada muskuloskeletal dan juga kulit. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.